Kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin tetap miskin? Bahkan meski kerja keras setiap hari, kalau kamu pernah mikir seperti itu, berarti kamu wajib banget nonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan ngebedah salah satu buku paling legendaris tentang keuangan pribadi. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini udah jadi bahan obrolan di mana-mana, dari tongkrongan anak muda sampai ruang rapat para pebisnis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan ringkasan buku-buku keren lainnya. Channel ini adalah tempat kamu bisa belajar hal penting tanpa harus baca ratusan halaman. Santai, tapi tetap nancep ilmunya. Sebelum kita mulai, perlu diingat ya, rangkuman ini adalah versi sederhana yang kami buat agar lebih mudah dipahami dan dicerna. Jadi, mungkin tidak 100% sama persis dengan detail di buku aslinya. Tapi kami jamin esensi dan pesan utamanya tetap tersampaikan dengan jelas kok. Tujuan kami adalah membantu kamu mendapatkan intisari Rich Dad Poor Dad tanpa perlu berlama-lama membaca seluruh bukunya. Bayangkan kalian punya dua ayah yang sangat kalian hormati, tapi keduanya punya pandangan yang sangat bertolak belakang tentang uang. Inilah yang dialami Robert Kiyosaki, sang penulis. Ayah kandungnya adalah seorang yang berpendidikan tinggi, profesor, tapi punya masalah finansial. Ini ayah miskinnya, sedangkan ayah kaya adalah ayah dari sahabatnya, seorang pengusaha sukses tanpa pendidikan formal tinggi. Dari dua sosok ini, Robert belajar pelajaran finansial yang tidak pernah dia dapatkan di sekolah. Ayah miskin menganjurkan untuk belajar giat, dapat nilai bagus, lalu cari pekerjaan aman dengan gaji besar. Sementara ayah kaya justru mengajarkan pentingnya aset, investasi, dan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Perbedaan pola pikir inilah yang menjadi inti dari seluruh buku. Penasaran bagaimana dua pandangan ini membentuk masa depan finansial seseorang? Terus tonton! Karena di bagian berikutnya, kita akan bongkar mitos terbesar tentang pekerjaan. Ini mungkin terdengar aneh, bukan? Kita semua diajari untuk bekerja keras demi mendapatkan uang. Tapi menurut ayah kaya, orang kaya justru membuat uang bekerja untuk mereka. Konsep ini benar-benar membalikan pemikiran banyak orang. Ayah kaya menjelaskan bahwa kebanyakan orang terjebak dalam apa yang disebutnya rat race atau putaran tikus. Kita bekerja, dapat gaji, lalu gaji itu habis untuk membayar tagihan. Siklus ini terus berulang. Semakin tinggi gaji, semakin tinggi juga gaya hidup, sehingga pengeluaran ikut membengkak. Nah, orang kaya justru fokus membangun aset. Mereka membeli atau menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang bahkan saat mereka tidak bekerja. Ini bisa berupa properti yang disewakan, saham, bisnis, atau investasi lain. Konsep ini krusial banget dan jadi dasar kebebasan finansial. Sudah mulai tercerahkan? Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena kita akan bahas perbedaan fundamental antara aset dan liabilitas. Ini adalah salah satu pelajaran paling penting dalam buku ini. Tapi seringkali disalahpahami. Banyak orang berpikir rumah impian mereka adalah aset. Padahal dalam banyak kasus, itu bisa jadi liabilitas terbesar. Ayah kaya memberikan definisi sederhana. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku kamu. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku kamu. Jadi, rumah yang kamu tinggali dan masih dicicil dengan segala biaya perawatan, pajak, dan bunga pinjaman, itu lebih sering jadi liabilitas. Aset sejati adalah properti sewaan yang menghasilkan uang sewa, atau saham yang memberikan dividen. Kuncinya adalah mengumpulkan aset sebanyak mungkin dan meminimalkan liabilitas. Orang kaya terus mengakumulasi aset, sementara orang miskin atau kelas menengah cenderung mengakumulasi liabilitas, seringkali tanpa menyadarinya. Paham kan bedanya? Sekarang, mari kita gali lebih dalam bagaimana orang kaya mengelola uang mereka di segmen berikutnya. Siap-siap terkejut! Pelajaran ini bukan berarti kamu harus langsung resign
dan buka usaha besok. Tapi, ayah kaya menekankan pentingnya memiliki bisnis sampingan atau membangun aset di luar pekerjaan utama kalian. Banyak orang fokus 100% pada pekerjaan mereka, naik jabatan, dan berharap pada kenaikan gaji. Ini bagus, tapi ayah kaya menyarankan agar kita juga fokus membangun kolom aset kita sendiri. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Misalnya, kamu bisa memulai investasi kecil, membeli properti untuk disewakan, atau membangun bisnis online di waktu luang. Ini adalah cara untuk mengurus bisnis kamu sendiri, meskipun kamu masih bekerja untuk orang lain. Intinya, jangan hanya bergantung pada gaji, tapi ciptakan sumber-sumber penghasilan pasif. Tertarik untuk mulai membangun bisnis kamu sendiri? Yuk, simak bagian selanjutnya tentang pentingnya literasi finansial. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa sekolah mengajarkan kita banyak hal. Tapi sayangnya, literasi keuangan bukan salah satunya. Ini adalah kelemahan besar dalam sistem pendidikan kita. Ayah kaya mengajarkan bahwa kalian perlu belajar tentang akuntansi, investasi, pasar, dan hukum. Bukan untuk menjadi akuntan atau pengacara, tapi untuk memahami bagaimana uang bekerja. Kalian perlu tahu cara membaca laporan keuangan, mengerti konsep pajak, dan bagaimana melindungi aset kalian. Tanpa literasi keuangan yang baik, kamu akan selalu bergantung pada nasihat orang lain atau bahkan terjebak dalam investasi yang buruk. Orang kaya terus belajar dan mengedukasi diri mereka sendiri tentang uang. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan pajak, mencari peluang investasi, dan mengelola risiko. Merasa mindset kamu mulai berubah? Jangan lewatkan pelajaran terakhir. Ini yang paling penting. Banyak orang menghindari investasi karena takut rugi. Namun, ayah kaya mengajarkan bahwa risiko selalu ada, tapi dengan literasi keuangan yang baik, risiko itu bisa dikelola. Orang kaya tidak takut mengambil risiko. Mereka justru melihat risiko sebagai peluang. Mereka tidak ragu untuk mencoba hal baru, berinvestasi, atau memulai bisnis, asalkan mereka sudah melakukan riset dan memahami risiko yang ada. Ini bukan tentang berjudi, ya. Ini tentang memiliki keberanian untuk belajar, beradaptasi, dan bergerak maju meskipun ada ketidakpastian. Ayah kaya mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kamu tidak akan pernah tahu potensi kamu jika kamu tidak pernah mencoba. Siap untuk keluar dari zona nyaman dan mulai mengambil langkah nyata? Jangan tutup video ini, karena terakhir kita akan bahas 7 langkah konkret ala Robert Kiyosaki untuk memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Ini bagian paling praktikalnya. Temukan alasan kuat kenapa kamu mau bebas finansial. Tanpa alasan kuat, kamu akan menyerah saat menghadapi tantangan. Pilih apa yang ingin kamu pelajari. Fokus pada skill yang akan bawa kamu lebih dekat ke tujuan. Bayar dirimu sendiri duluan. Sisihkan untuk tabungan dan investasi sebelum bayar hal lain. Gunakan kekuatan pikiran. Lawan rasa takut, malas, dan keraguan dengan afirmasi positif. Belajar dari orang kaya. Ikut seminar, baca buku, cari mentor. Mulai dari yang kecil. Tidak perlu langsung besar, tapi bisa belajar bisnis kecil-kecilan. Ajarkan ke orang lain. Semakin kamu membagikan ilmu, semakin paham kamu sendiri. Kiyosaki percaya, kebebasan finansial bukan soal keberuntungan, tapi soal keputusan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari Rich Dad Poor Dad? Intinya adalah ubah pola pikir kamu tentang uang. Berhenti bekerja demi uang, tapi buatlah uang bekerja untuk kamu. Fokus pada pembangunan aset, tingkatkan literasi keuangan kalian, dan jangan takut mengambil risiko yang terukur. Buku ini adalah panggilan untuk bangkit dan mengambil kendali atas masa depan finansial kalian. Mulailah dengan langkah kecil, pelajari hal baru setiap hari, dan terapkan ilmu yang kamu dapatkan. Kalau kalian suka rangkuman seperti ini dan ingin terus mendapatkan intisari buku-buku menarik lainnya yang bisa mengubah hidup kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru kami.
Sampai jumpa di video berikutnya.